karena tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ai di laporan panitia bahwa harapan dari kegiatan yang kita selenggarakan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan kemarin, ajang untuk kita mencari beberapa kakak-kakak adik-adik yang sudah sangat-sangat luar biasa dan kreatif, yaitu menciptakan adanya konten kreator dan pembuatan naskah yang baik. Artinya baik itu berarti ada benar, sistematikanya juga sesuai kaidah-kaidah, tidak asal menulis. Nah, ini ada beberapa masukan kenapa kegiatan ini dilakukan. Agar apa kakak-kakak? Agar hasil video panjenengan kakak-kakak ada di semuanya yang sudah masuk, atau mungkin ada video-video yang akan dibuat lagi ke depan, tentu menjadi lebih sempurna, menjadi sesuai dengan kaidah bagaimana sebetulnya penyusunan, pembuatan, pengambilan gambar produksi dan sebagainya hingga akhir nanti bisa disaksikan oleh sasaran kita yang akan kita tuju. Untuk itu saya hanya membatasi nanti di bagaimana menciptakan konten yang kreator dan membuat naskah video maupun naskah podcast. Begitu izinkan coba saya share saja. Bagaimana kakak-kakak, apakah bisa terlihat? Iya, belum Kak, sedang dalam proses. Proses. Ya, sambil menunggu. Saya memang bukan langsung berkecimpung ya, bukan berkecimpung di di tentang penulisan. Pekerjaan saya juga keseharian bukan ke arah situ ya kakak-kakak sekalian. Tetapi ada beberapa yang sudah pernah kami ikuti. Jadi sebagai awal perkenalan, saya pernah membuat, ya belum banyak kakak, mungkin masih banyak kakak-kakak yang hadir di forum ini sudah bisa istilahnya sudah menghasilkan berbagai macam konten dengan pembuatan video-video pembelajaran dan juga podcastnya. Nah, saya awali dulu nih dari kegiatan yang pertama. Oke, sebentar. Jadi saya bukan ahli-ahlinya ahli ya kakak-kakak sekalian, tetapi mari kita coba kita mengupas tentang naskah itu bagaimana. Kak Tripuas, Bentar. ini screen sharing-nya belum terlihat. Oh, belum kok. Ulangi. Di tempat saya kok sudah ya. Bentar. Wow. Bentar ya. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat. Sudah ya. Iya. Sudah, alhamdulillah. Bagaimana? Sudah nggih? Sudah. Oke, ini nanti materi insya Allah kami share saja. Kebetulan juga Kak Andika sudah membuat Google Classroom. Dan nanti endingnya kakak sekalian seperti yang tadi diharapkan oleh panitia bahwa kita nanti akan mencoba belajar bagaimana membuat sebuah naskah video yang baik. Jadi kami diberi waktu hanya beberapa menit ke depan yaitu tentang penulisan naskah video ini. Untuk yang pertama, tak kenal maka tak sayang gitu ya, kata Kak Agus dan kakak-kakak yang lain ini. Singkat saja, ini nama saya Tripuas Sesdadi. Keseharian saya adalah pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Ngarang dan kebetulan di Warda adalah andalan daerah di bidang bina satuan, khususnya penguatan satuan karya. Tetapi saya senang dengan nulis buku, saya dengan musik, lagu-lagu, kemudian saya beberapa kali juga bersama Kak Andika dan kakak yang lain menulis naskah video atau penulisan naskah video. Ya belum banyak kakak-kakak, mungkin sekitar ada 40-an yang dari tahun 2010 saya coba kenalan dengan yang namanya produksi video yang dimana di situ harus dilakukan adanya penulisan naskah soal. Lalu ini sekilas organisasi yang saya ikuti, ya intinya saya lebih banyak berkecimpung di gerakan pramuka seperti kakak-kakak sekalian, tapi mungkin masih juga minim kegiatan, minim pengalaman, minim prestasi, tidak seperti kakak-kakak yang selalu aktifnya luar biasa.
Saya juga pernah di Dewan Kerja Daerah. Sekarang kembali lagi ke keluarga dan ada di Satuan Karya dan di Kuartir Cabang membantu kakak-kakak di Kuartir Cabang dan kegiatan sosial yang lain. Next, untuk pendidikan saya terakhir di UNES S2 di Pendidikan Dasar IPA. Diklatnya belum banyak juga Kak, baru sekitar 25. Lagu juga 18, ada 52 makalah ini karena ini saya tulis terus di kurikulum vitae setiap kali ada penambahan hanya untuk mengingat-ingat saja. Next, selanjutnya kakak sekalian, moto saya saiki kalau Banyumasnya ya siki ana apa ngesuk ngenteni apa, atau saiki ono apa sesuk ngenteni apa. Artinya memang kita dalam melakukan segala aktivitas hidup ini harus penuh dengan perhitungan, kecermatan, kehati-hatian, kewaspadaan. Karena bejo-bojone wong adalah orang yang eling lan waspada. Saya lebih senang menjadi akar, jadi tidak perlu tampak, tetapi bisa menopang batang yang kuat dan buah yang lebat. Baik kakak-kakak, nah kita mulai masuk ke materinya. Jadi tentang bagaimana menyusun sebuah naskah video. Nah, ini saya beri keterangan prosedur produksi sebuah media video. Sebetulnya kakak-kakak, kalau idealnya kita membuat konten video atau podcast, itu diawali dari yang pertama sekali itu adalah telaah judul. Ini yang saya dapatkan pengalaman beberapa di lembaga, di instansi, atau di balai gitulah. Jadi harus telaah judul dulu. Jadi judulnya sudah banyak, atau telaah tema. Tema dulu, telaah tema kita mana yang mau kita angkat sebetulnya. Ini ketika kita bicara membuat sebuah produksi video pembelajaran yang memang berjenjang atau banyak dan berbagai macam tema yang harus kita telaah. Lain halnya kalau ketika kita harus mengikuti sebuah kompetisi ya kemarin kakak-kakak ikuti. Kan sudah ada temanya, sudah ada apa? Lebih mengerucut lah ya, lebih spesifik. Artinya mungkin telaah tema tidak perlu dilakukan lebih detail. Nah, dari situ kemudian nanti akan dilakukan adanya kajian dari garis-garis besar isi media atau GBIP, ini garis-garis besar isi pembelajaran. Setelah itu nanti ada identifikasi. Ini kunci kakak-kakak. Urutannya nanti akan seperti itu. Dan yang akan dilakukan oleh kakak-kakak dan adik-adik semuanya nanti, output dari ini adalah yang pertama nanti adalah membuat identifikasi program. Kemudian yang kedua, bagaimana kakak-kakak dan adik-adik ini membuat atau mengkreasikan sebuah tulisan dalam bentuk sinopsis. Setelah itu baru ke treatment, habis treatment nanti baru ke naskah atau skenario. Udah cukup sampai di situ, tidak perlu dengan storyboard dan sebagainya. Tapi nanti pemateri yang lain monggo akan diteruskan dengan mungkin tugas-tugas yang lain hingga bagaimana memahami tentang teknik pengambilan gambar dan bagaimana editing dan sebagainya itu nanti biar ranahnya kakak-kakak yang lebih profesional. Jadi kita mulai dari ide gagasannya. Saya yakin kakak-kakak ide gagasannya luar biasa. Video-videonya kemarin sudah kita lihat. Hanya saja kakak-kakak, kadang ini nggak tahu nih, jujur nih, membuat filmnya dulu, kemudian baru dibuat skenario, atau memang sebetulnya skenario itu dibuat, baru kita take gambar, take video di lapangan. Nah, kadang kan ada yang terus kok naskah videonya carry saja atau nanti saja setelah jadi baru disusun. Atau mungkin ada yang prosedurnya dibuat tetapi belum urut. Nah, sebetulnya setelah identifikasi program nanti akan kita sampaikan atau bisa nanti dilihat di Google Classroom ada file-file yang saya sampaikan contoh-contoh saja kakak-kakak dan kakak-kakak adik-adik harus membuatnya lebih dan lebih sempurna lagi. Yang pertama nanti membuat identifikasi program, setelah itu sinopsis. Kebanyakan sinopsis yang saya lihat kemarin dengan kakak-kakak juri itu ya asal dan tidak menggambarkan. Karena sinopsis itu setelah dari identifikasi program diturunkan, dirangkum menjadi sinopsis. Sinopsis itu beberapa kata, kalimat yang inti dari apa sih yang akan kita tampilkan di video itu. Sinopsis atau ukuran atau rangkuman dari skenario, kemudian treatment dan sinopsis. Nah, setelah sinopsis, baru nanti ke treatment, bagaimana tindakan-tindakan kita di beberapa segmen di dalam pembuatan video. Sehingga video itu terlihat manis, terlihat alurnya jelas, kata-katanya,
kemudian videonya, tayangannya, kemudian suaranya juga akan terlihat enak dipandang, enak dinikmati, dan bahkan akan kembali lagi menghidupkan lagi videonya itu. Oh, kayak kurang puas gitu loh. Diulang lagi itu kakak-kakak. Jadi ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang saya bahas di sini adalah termasuk praproduksi. Nanti di produksi sudah ada kakak-kakak narasumber yang lain yang akan menyampaikan bagaimana tahapan produksi, termasuk juga pasca produksi. Selanjutnya kakak, nah ini hanya sekilas saja, hanya sekilas tentang contoh identifikasi program kakak. Contoh identifikasi program, dan ini kakak sekalian, identifikasi program ini urutan intinya unsur-unsurnya adalah ada programnya, misalnya ini materi siaga atau bisa diisi kepramukaan, temanya apa yang diambil, topik atau judulnya. Nah, kakak-kakak menyimak saja, nanti ini sudah kami sampaikan kita share, nanti tinggal buat latihan, nanti tentu kakak-kakak akan menentukan video apa, tinggal dirubah. Sasarannya siapa, kemudian standar kompetensi. Nah, saya pikir kakak-kakak sudah paham ya, tujuan umumnya dasarnya untuk apa sebetulnya membuat tayangan video ini. Lalu kompetensi dasar, pokok materi ini yang dijabarkan hanya menjadi poin-poin segmen. Segmen itu ya kayak bagian-bagian saja ya, bagian-bagian dari kumpulan shot dan juga scene. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Segmen atau babak lah, mungkin lebih gampangnya babak lah. Nah, babak. Atau kalau sebuah rumah ada kamar-kamar ini. Nah, kamarnya itu isinya apa? Segmen 1. Nah, tentu ini kan apersepsi biasanya kakak-kakak. Ya, apersepsi, tidak langsung intinya misalnya membuat video tentang peta-pita kayak Agus kemarin, ada yang membuat tentang dragbar, ada yang membuat simapur. Kan tidak langsung kita genjot langsung caranya begini kan enggak. Tapi ada apersepsi dulu untuk mengantarkan. Jadi permasalahannya apa? Segmen 2 ini sudah mulai ke inti, segmen 3 baru kesimpulan dan juga menutup. Kak, apakah cuma harus segmen itu jumlahnya 3? Tidak. Nanti akan kita lihat juga video itu kurang lebih durasinya adalah idealnya adalah sekitar 20-an menit lah. Kalau lebih dari itu 20 sampai 25 lah kategorinya sudah pas kalau untuk sebuah layangan video. Podcast beda lagi. Drama nanti yang Korea itu kan beda lagi. Durasinya tidak cukup sekilas. Atau iklan atau company profile itu nggak perlu lama-lama, mesti jenuh. Nah, ini sudah dibagi menurut durasi. Jadi boleh kakak-kakak tidak hanya sekedar 3 segmen. Lalu setelah itu ada format, ini saya tuliskan presenter. Formatnya adalah antara presenter, bisa saja presenter itu sekaligus pembinanya. Ya, bisa saja. Tetapi kalau dibatasi kayak kemarin ya, saya yakin kemarin kakak-kakak bisa mau melibatkan banyak orang, tetapi terbatas hanya 4. Sehingga ya udah pembinanya sekaligus presenter. Ada talent-talent yang lain, kemudian bentuknya apa? Bisa drama, visual. Nanti juga saya jelaskan sekilas tentang bentuk-bentuk format. Durasi karena ini video pembelajaran untuk siaga tentu tidak terlalu lama lah, 10 menit itu sudah cukupan atau 15 menit. Jangan lupa nama penulisnya juga dicantumkan. Kalau di sini ada nama pengkaji materi. Nah, kalau video pembelajaran yang ideal malah justru ada pengkaji materi dan pengkaji media. Jadi bagaimana materinya sesuai enggak nih dengan materi yang disampaikan. Kepramukaan ya berarti menyalahi enggak regulasinya. Kemudian pengkaji media berarti nanti akan dikupas. Wow, ini harusnya tayangnya ambilnya gambar tidak seperti ini, suaranya harusnya tidak seperti ini, angle-nya tidak seperti itu, pengkaji media. Yang terakhir adalah referensi atau buku sumber. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya sebutkan kakak tentang sinopsis. Jadi identifikasi seperti ini kerangkanya kakak nanti bisa dihilangkan untuk penjelasan belakangnya, tinggal judul-judulnya tinggal kakak-kakak isi. Selanjutnya sinopsis kak. Setelah kita membuat identifikasi program, baru ke sinopsis. Nah ini kakak, saya lihat itu videonya kemarin bagus, tapi sinopsisnya jatuh di sinopsis juga ada, banyak juga. Tidak, sinopsis itu kan ringkasan dari cerita, ya, ringkasan dari cerita, kemudian memberi gambaran secara ringkas saja kak. Ringkas, padat, tentang
apa tema yang diangkat itu atau pokok-pokok materi yang akan digarap. Nah, nanti juga saya tayangkan tentang contoh saja, Kak. Contoh. Agar apa sih sebetulnya sinopsis ini? Kadang kan kok tidak pakai sinopsis, Kak. Ya, mempermudah pemirsa pertama, kemudian pengguna, user, atau sasaran dari kita, misalnya itu penggalang, atau itu penegak, atau untuk umum, dalam menangkap konsep yang akan kita sampaikan. Dan tentu jalan ceritanya serta pesan yang disampaikan akan mengena. Itu sinopsis, Kak. Dan kakak sudah paham, cuma kadang di dalam menyampaikan, terutama ini adik-adik ini yang mungkin mengesampingkan fungsi dari sinopsis, masih satu paragraf tapi tidak menggambarkan cerita yang ringkas atau kesimpulan yang padat dari sebuah cerita. Ini, Kak, contohnya, maaf, untuk sinopsisnya saya beri contoh seperti ini. Nah, hanya beberapa kalimat, kemudian temanya tercakup, eventnya juga masuk, alurnya dikemas dengan kalimat yang sederhana. Nah, kalau di kompetisi memang biasanya sudah diatur, tidak terlalu banyak paragraf. Kalau yang umum di sebuah video pembelajaran ini ada sekitar kurang lebih 3 lah, idealnya 3 seperti ini. Jadi pertama harus menyampaikan judulnya, kemudian apa sih sasarannya, tujuannya, ya. Kemudian bagaimana formatnya nih, Kak? Oh, nanti presenter yang menyampaikan, ataukah mungkin ada sebuah drama, kemudian divisualisasikan, terus dibagi menjadi berapa segmen, waktunya berapa. Paragraf yang kedua, ini sudah mengupas banyak tentang tokoh-tokoh yang atau talent yang ada di dalam video nanti yang akan kita produksi. Ya, jadi ini ada presenternya cantik, berarti ini seorang presenter wanita. Usianya sampai dijelaskan, Kak. Usianya mungkin penegak, kemudian dari mana, lalu pemateri atau narasumber itu siapa yang mengisi, kenapa dipilih itu. Nah, ini disampaikan di paragraf kedua. Lalu yang ketiga, paragraf ketiga itu sudah lebih pada kesimpulan atau penjelasan di masing-masing segmen 1, 2, 3. Lanjut. Ini pokoknya dulu ya, dirahapi dulu, dipirsani dulu, nanti kalau waktunya banyak kita ditanya jawab. Nah, setelah identifikasi program, kemudian sinopsis, baru ke treatment. Ya, ini lebih rinci lagi. Jadi kalau tadi identifikasi hanya luarnya saja, sampulnya, kemudian lari ke sinopsis, lebih ringkasannya. Nah, ini treatment itu adalah uraian ringkas dari sinopsis tadi. Maka kakak-kakak, adik sekalian, treatment ini juga harus mengacu pada sinopsis. Jangan berbeda. Maksudnya, kalau di sinopsis itu ada 3 segmen, maka di treatment ini juga harus menjelaskan 3 segmen. Jangan bertambah menjadi 5. Waduh, kok saya kepengen menayangkan ini ya? Lupa ditambah. Maka sinopsisnya kemudian identifikasi programnya juga harus disesuaikan. Jadi tentang bagaimana ringkas secara deskriptif tentang bagaimana episode dari sebuah cerita yang akan kita sampaikan. Kemudian ini contoh treatmentnya, Kakak. Contoh treatmentnya. Jadi mulai dari pertama nih, Kak. Segmen 1 ini diawali dari opening. Ini sebetulnya kan sudah, cuma bahasa kita, Kak, mungkin ya. Kok ribet ya? Ya, naskah video ini memang seperti ini. Kenapa? Karena akan memudahkan manakala sebuah video akan diproduksi. Memang seperti ini. Jadi tidak langsung, ayo kita kumpul talentnya, nanti ceritanya gini ya. Nah, itu sebetulnya sudah ada skenario, sudah ada treatment, tapi kan tidak tertulis. Nah, kita tuliskan awal mesti ada opening nih. Nah, biasanya kalau sebuah kompetisi mesti harus menampilkan ini nih, logonya Quadra misalnya itu, atau bumpernya apa yang harus disampaikan di depan. Terus sampai ke tone opening. Nah, ini ada sisipan bagaimana aktivitas, karena tadi permainan tradisional yang saya contohkan, maka tone opening-nya ini montix aktivitas anak-anak siaga, ya, bermain gaget. Nah, ini kan akan larinya apa? Larinya akan
anak sekarang main gadget, kemudian perilaku sosialnya mulai menyimpang. Maka, oh ini persepsi nih. Dari situ akan timbul konflik-konflik, masalah-masalah kecil sehingga tadi kita ungkap ke sana. Kemudian termasuk nanti di treatment ini setelah jadi urut Kak, dari opening hingga nanti the end atau kerabat kerja ya, di title terakhir itu keluar ditulis Kak. Jadi urut. Jadi mulai dari opening sampai segmen-segmennya juga ini lebih rinci daripada tadi. Kalau tadi kan segmennya hanya mungkin di situ hanya penyampaian tentang segmen pertama itu memperkenalkan tentang permainan tradisional. Tapi kalau di treatment sudah perlakuannya nanti si kameramen, talentnya, bagaimana mengisi suara dan sebagainya nanti mulai mengarah. Jadi di sini ada segmen satu presenternya diatur mau apa nih presenter. Terus kemudian ada konflik datang, orang tua mengeluh ke narasumber. Ini sebetulnya kemahiran, kelihayan dan kreativitas kakak-kakak dan adik-adik. Nah, namanya penulis naskah itu memang mohon maaf dalam tanda petik banyak menghayalnya. Menghayal yang membuat sebuah cerita video itu nanti akan menjadi lebih menarik, lebih dilihat orang itu lebih enak. Ini contoh treatment aja kakak nanti bisa dengan bersani juga di contoh yang di Google Classroom yang ya. Selanjutnya ini Kak, sudah berapa tadi Kak? Identifikasi program, kemudian ke sinopsis, kemudian ke treatment, ini mulai masuk ke naskah video. Jadi lebih banyak lagi nih, lebih banyak lagi. Jadi kalau kita tarik sebuah piramida, ya ini naskah video itu ada di bawah. Kemudian ke atas mulai tadi treatment, sinopsis, terus ke identifikasi program. Bahkan di atas identifikasi program itu ada tadi telaah, GBIN, garis-garis besar. Dan yang paling atas adalah telaah, tema dan telaah judul. Ini naskahnya Kak, jadi sebuah petunjuk yang isinya adalah runtutan cerita atau gagasan. Bisa rangkaian peristiwa yang akan kita tayangkan, gambar demi gambar, serta audio atau penuturan demi penuturan yang akan ditayangkan. Fungsinya apa Kak? Bisa memberi kemudahan saat kita sutradara mengambil atau merencanakan produksi, penyuntingan, penyiaran hingga pemanfaatan. Kemudian bisa menjadi medium berpikir kreatif. Karena ini memang penulis naskah ini harus banyak imajinasinya, banyak kreativitas, banyak mengolah kalimat, terus bagaimana imajinasi itu berhasil menjadi sebuah naskah ini kan juga harus banyak belajar, membaca buku dan sebagainya. Beberapa fungsi naskah seperti ini Kakak, yang jelas bisa juga untuk menyusun jadwal Kak. Kalau sudah ada ini kan teksnya harus di mana tempatnya, barangkali tidak satu tempat, harus berpindah tempat, atau berpindah hari, berganti hari. Nah, ini kan bisa dijadwalkan. Terutama juga membantu bagaimana materi yang akan direkam dan menghindari pemborosan. Kok bisa Kak? Dengan naskah kok jadi pemborosannya bisa dihindari? Tentu kalau tidak ada naskah kan sudah diambil seperti ini bagus-bagus ternyata nanti tidak nyambung atau tidak ada acuan. Harus ngomong apa? Terus ngambilnya harus bagaimana? Mereka harus acting yang bagaimana? Nah, nanti diulang lagi. Ulang ini kan ya kalau dengan adik-adik kan ya tombok waktu, tombok biaya, tombok tenaga dan sebagainya. Baik Kak. Nah ini tadi kalau tidak ada sebuah naskah di dalam video apa jadinya? Ya kacau. Terus tadi boros waktu, tenaga, boros pikiran dan biaya. Jadi tanpa naskah adalah suatu pemborosan yang tidak bisa ditolerir pada saat pembuatan video. Mungkin kakak-kakak sama adik-adik, alah kemarin saya yang buat saja nggak pakai naskah kok. Oke kalau itu bisa dilakukan, tetapi tentu banyak kendala dan kekurangan ketika sudah menjadi bentuk video. Selanjutnya Kak dan adik-adik sekalian, prinsipnya ini satu, naskah itu harus memberi informasi Kak sejelas-jelasnya, terutama kepada semua kerabat kerja yang terlibat. Saya banyak menemukan dengan Kak Andika, dengan Kak Ayi, beberapa dengan Kak Sinyol dan kakak-kakak itu ketika mengambil gambar kemarin Kak, video di kuis Pandu itu banyak talent yang memang profesional, maksudnya profesional di bidangnya, di materi, tapi ketika membaca naskah ternyata ya
ya mereka atau beliau-beliau itu ternyata ya ribet juga, tetapi itu kan ada dasar. Kita ngambil materi dari mana, tidak asal, dan juga tata urutan tayangan videonya menjadi lebih baik. Kemudian ada visual dan audio Kak yang harus lengkap dan rinci. Kemudian uraiannya juga tidak terlalu berpanjang lebar, singkat saja, tidak bertele-tele, dan yang jelas video itu kekuatannya adalah di visual. Walaupun audio ada, tetapi visual. Visualnya yang lebih ditonjolkan, ada sekitar 75%. Baru didukung audio ini kan untuk menguatkan ilustrasinya menjadi lebih masuk. Nah, selanjutnya, ilustrasi tadi yang saya sampaikan ini agar skenario-nya itu menjadi lebih baik, lebih sempurna, siap diproduksi, kriteria-kriteria yang telah ditentukan juga tercapai. Nah, memudahkan siapa? Ya dalam hal ini sutradara, selaku pemimpin produksi, setelah skenario-nya disusun, melakukan pemilahan atau adegan-adegannya dalam bentuk tadi dari shot dulu. Shot itu ya dari kamera on sampai off, itu shot. Kamera roll action, shot dari mulai on sampai off, itu shot. Kemudian scan adalah kumpulan dari shooting itu, shot itu. Baru kumpulan dari scene itu adalah sebuah segmen. Selanjutnya Kakak, komponen naskah itu apa saja? Ada 2, informasi visual dan informasi audio. Saya pikir kakak-kakak juga adik-adik sudah paham. Visual itu berarti tayangan atau pernyataan tentang bagaimana gambarnya, kameranya, gerak-geriknya, dan ekspresi pemain. Kemudian informasi audio, ya suaranya, bagaimana mengiringi adegan-adegan seperti dialog, musik untuk mengisi kekosongan, dan sound-sound atau yang lain. Nah, ini kakak, nanti setelah tadi identifikasi program, kemudian ada sinopsis, lalu ada treatment, baru skenario atau naskah videonya. Nanti kolomnya yang lagi biasanya seperti ini Kak. Bahkan ada yang menambahkan di kolom yang keempat adalah waktu, durasi. Artinya ketika videonya ditayangkan, presenter memulai membuka misalnya, audionya harus ngomong apa, harus menyampaikan informasi apa, sampai kira-kira alokasi waktunya berapa menit atau berapa detik. Nah, kemudian di video ini setting dari awal, kemudian menggambarkan suasana. Nah, nanti yang nomor 3, 4 ini angle kamera, gerak kamera, dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang lain. Termasuk komposisi mengambil gambar, close up, kemudian medium long shot atau medium close up, dan lain sebagainya banyak sekali. Ini juga penting kakak-kakak, agar yang pertama konten materi yang disampaikan lebih mengena atau menjiwai. Oh ini harusnya close up, mana yang harus diambil medium atau medium long shot jauh, atau medium atau close atau long shot jauh sekali, atau extreme long shot gitu. Ini akan mendukung kuatnya tayangan video yang kakak-kakak tayangkan nanti. Ini kemudian ada gerak-geriknya, objeknya juga, dan pendukung gambar live editing, misalnya animasinya dibutuhkan kayak apa, shot insert, kemudian caption, tulisan-tulisan yang harus dicantumkan. Misalnya begini, misalnya mau menyampaikan Simapur ya, kemarin ada ya buat video pembelajaran Simapur itu. Captionnya ditulis, mungkin panjangnya, ada tulisannya, atau tujuannya apa, atau nama narasumbernya itu dari awal keluar namanya Kak, misalnya Kak Haryo misalnya keluar, itu caption itu juga diatur di video, bukan di audionya. Kalau audio itu nanti narasinya yang diomongkan, kalau ada talent bercakap-cakap dialognya, atau mungkin hanya sendirian monolog, musiknya juga termasuk mau keras, mau semakin mengeras, semakin kecil, atau bahkan tidak perlu pakai audio. Selanjutnya ini Kak, tadi yang saya awali tadi adalah penjelasan dari bagaimana identifikasi program, bagaimana membuat sinopsis, bagaimana membuat treatment, dan bagaimana naskah video. Nanti ya, saya berikan juga contohnya. Karena ini ada 2, podcast dan video, maka naskahnya agak sedikit berbeda, Kak. Yang setahu saya yang ada di umum yang bisa dipakai adalah seperti ini.
Jadi, untuk buat podcast juga harus sama, harus ada skenario-nya, skripnya harus bagaimana. Di awal tentu bagaimana tayangan awal untuk membuka itu ada logo-logo, misalnya sudah punya podcast sendiri, kemudian ini hampir sama di awal ini kayak identifikasinya dulu ya. Jadi episode yang keberapa oleh kakak-kakak dalam tayangan podcast, lalu ada judulnya juga bisa ditampilkan, hostnya namanya siapa, karena penting kemarin di penjurian podcast peran dari host ya, bukan pembawa acara, tapi lebih biasa terkenal dengan apalagi moderator. Jadi podcast itu tidak pakai istilah moderator, tapi pakainya host. Namanya host siapa, kemudian yang diwawancara atau interviewnya itu siapa, lalu ke musik. Ini skrip dari podcast, kemudian ini masih podcast juga. Jadi awal ada musik bumpernya apa, bumpernya kemudian sama kayak video tadi, cuma nanti bedanya di ketika sudah ketayangan lebih, karena ini podcast bisa saja tidak hanya membahas tentang pembelajaran, tapi banyak hal yang bisa dibicarakan lewat diskusi ringan lewat podcast. Kemudian ada openingnya, ini mengawali dengan slogan, yel-yel atau salam atau ya apa, mungkin untuk membangkitkan dulu suasana biar mengarah konsen dulu di audiennya. Kemudian baru setelah opening, penjelasan, memperkenalkan narasumber, menyampaikan apa sih yang akan dibahas pada pertemuan podcast kali ini, baru kemudian ke cuplikan boleh ditayangkan nggak kalau untuk menguatkan apa yang akan dibahas. Baru ke interview bagian pertama atau segmen pertama. Sama dengan yang naskah video tadi, ya, tentu persepsi dulu atau pengertian, tujuan, manfaat yang memang masih banyak bersifat teoritis. Baru ke part 2, segmen 2 itu adalah tentang sudah mulai menukik ini ke spesifikasi atau kekhususan dari tema yang diangkat. Bisa saja diselingi Kak dengan ini ada musik juga, musik transisi agar tidak jenuh. Karena kemarin beberapa podcast saya lihat, jadi kayak asik di wawancaranya sendiri, seolah-olah audiens tidak ikut di dalamnya. Nah, ini yang harus diperhatikan Kakak. Kemudian sampai ke closing ya, conditional. Ini segmennya berapa Kak? Segmen di dalam podcast itu silakan kakak adik sesuaikan dengan waktunya. Karena podcast itu paling lama akan dinikmati oleh audiens dengan antusias itu sekitar dari menit awal itu 5 menit pertama sampai 15 menit. Jadi sekitar 5 sampai 15 menit. Jadi kalau bisa kami sarankan podcast mungkin tidak terlalu panjang, sekitar 20 menitan lah, mungkin bisa lebih audiens lebih jenak dalam mengikuti alur pembicaraan di podcast. Closing terus bumper. Nah, ini saya teruskan dulu ya Kak. Ciri bahasanya singkat, ini bahasa naskah, singkat, padat. Terus sederhana, lugas dan menarik. Bahasanya ini memperhatikan the art of writing. Jadi biasanya di dalam penulisan naskah, agar bisa saja nih misalnya presenter atau narasumber atau talent yang objek yang akan memainkan sebagai peran di situ. Biasanya ada penulisan koma itu tidak pakai koma di bawah, tetapi pakainya garis miring. Kemudian untuk mengakhiri sebuah kalimat atau pembicaraan itu biasanya pakai slash 2 kali atau garis miring 2 kali. Yang penting juga Kakak, jadi bahasa naskah itu juga harus sesuai dengan tingkat wawasan. Jadi membuat video pembelajaran, kemudian podcast, ketika yang diangkat temanya adalah tema tentang usia siaga misalnya, golongan siaga, ya tentu bahasanya tidak terlalu tinggi, intelektualnya juga harus diakomodir. Bahasanya tentu berbeda dengan usia penegak pandega, apalagi dengan kakak-kakak pembina atau orang dewasa. Jadi harus juga menyusun bahasanya juga harus disesuaikan. Nih Kak, syarat penulis naskah ini yang di sini saya pikir sudah masuk semua syaratnya ya, yaitu penguasaan bahasa dan cara menulisnya. Jadi bahasanya kadang ada orang yang pintar ngomong, tapi disuruh menulis dalam bentuk tulisan itu nggak bisa. Itu ada juga yang tipe penulis atau orang itu yang
yang nulisnya pinter nih, tapi ketika membahasakan sulit gitu. Kemudian kosakatanya harus diperkaya, banyak membaca buku. Terus wawasannya juga harus luas, kepekaan terhadap lingkungan juga harus banyak ya. Jadi yang terjadi di eranya sekarang bagaimana, isu-isu yang terjadi di lapangan atau di lingkungan yang sedang viral itu apa, ini juga penting. Kemudian menjadi penulis ini yang menjadi kebanggaan adalah orang akan menghargai kita di saat menulis sudah selesai ada videonya adalah karena apa? Karena pemikiran kita yang bisa menginspirasi, bisa bermanfaat bagi orang lain. Dari apa sih? Ya dari tulisannya, dari tulisan kita. Ini Kak, beberapa tokoh yang ada di Indonesia karena di dunia audiovisual, khususnya televisian, video, film di Indonesia itu yang terkenal ini ya. Jadi ada Asyadi Siregar, kemudian Asvindo Atmowiloto, ini kan sutradara beken juga, sutradara keren, sutradara hebat, termasuk pakar pertelevisian Bapak Isyadi SK, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Tapi ini yang saya ambil beberapa contoh yang sudah legenda di Indonesia. Nah, tanggung jawabnya apa sekarang? Sebuah skenario. Skenario yang baik itu harus memenuhi kriteria 2, fungsional dan substansional. Yang kefungsional bahwa skenario yang kita buat itu bisa menjadi pegangan atau blueprint bagi para kreator dalam membuat program. Nah, ini karena materi saya ambil dari program pertelevisian ya, atau program pembelajaran. Harus berfungsi. Kalau dalam hal ini sutradara, kemudian ada kreator-kreator yang lain, bingung membaca naskah kita, artinya kriteria fungsionalnya belum berjalan. Atau kriteria substansional, kandungan materinya, gambarannya kepada pembaca mengenai isi dan makna. Jadi kalau tidak mengena, ya videonya atau podcastnya menjadi tidak manfaat gitu, karena penonton atau pemirsa itu tidak paham apa yang disampaikan. Kakak, ini sistematika penulisannya dari sebuah naskah. Jadi nanti di awal ide gagasannya, latar belakang proyeknya apa sih kakak membuat itu. Kalau memang untuk pembelajaran siaga, ataukah untuk penggalang, penegak, atau mungkin untuk pelatihan. Jadi di korps pelatih mengisi dan sebagainya. Ini kita akan mencoba bagaimana Jawa Tengah punya video-video pembelajaran yang top-top seperti kemarin itu untuk memperkaya nih. Jadi sambil menyelam ya Kak. Kemarin sudah ikut lomba, tetapi karyanya juga bisa dimanfaatkan, tidak untuk diri sendiri. Nah ini nanti kalau bisa jadikan satu, akan menginspirasi ya, satuan-satuan atau pangkalan-pangkalan tentang bagaimana materi-materi pramukaannya mungkin masih kurang. Nah, urutannya identifikasi program, Kakak. Tadi sudah saya jelaskan, ada tema, judul, dan sebagainya itu. Setelah itu, buatlah sinopsis. Setelah membuat sinopsis, treatment, buat random dan detailkan dalam bentuk naskah. Kalau sudah naskah, selesai, syukur dari pihak produser atau sutradara yang kadang terjadi nih Kak, diaga atau tidak. Ya sudah buat naskah, ya sudah jadi pembinanya, presenternya, ya jadi apa? Kadang juga ngambil gambarnya. Banyak sekali dilakukan kakak-kakak menjadi satu fungsi, satu orang tapi banyak fungsi, banyak tugas gitu ya. Ini rata-rata begitu. Nah, kalau ke depan bisalah dibagi tugas. Kemudian visualisasi Kak. Visualisasi ide penting agar pesan kita atau ide kita tersampaikan. Nah, kenapa harus visual sih Kak? Karena dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa 75% itu ide kita itu akan dapat ditangkap secara mudah melalui tayangan visual. Baru 13%-nya adalah dengan kita mendengar, dan yang 12% sisanya itu merasa, mencium, meraba, dan lain-lain. Jadi ide yang disampaikan akan lebih ketika kita lakukan dengan cara melihat. Langkah visualisasinya tadi hampir sama dengan yang tadi untuk membuat naskahnya. Idenya dulu tentukan Kak. Setelah itu temukan visualnya, kemudian pilihlah tampilan visual,
gambar-gambar yang mau diambil dari komposisi apa saja, kemudian tentukan alur ceritanya. Ini mulai ke segmen-segmen, tentu berdasar dari treatment. Dan setelah itu buatlah variasi visual. Jadi tidak jenuh, tidak menjenuhkan. Kemarin ada beberapa yang sudah kreatif. Jadi biar tidak jenuh, seperti video-video pembelajaran yang formal ya. Padahal kita kan pramuka ya, harapannya fun gitu. Jadi videonya lebih tidak terlalu formal. Ini Kak, di awal tadi saya singgung. Jadi di awal dari shot itu pengambilan gambar dari saat on sampai pada kamera hingga off, mati. Nah, kumpulan dari shot-shot ini nanti yang kita namakan dengan scan. Jadi suatu penggambaran adegan pada suatu tempat dalam suatu waktu. Jadi kumpulan-kumpulan dari shot-shot itu. Lalu kumpulan dari scan ini menjadi sebuah segmen. Sebuah apa ya tadi yang saya sampaikan, segmen itu kayak babak lah. Cerita yang bisa menjadi benang merahnya. Format penyajiannya Kakak, dengan bentuk keragam format penyajian, ini banyak Kakak dan adik-adik sekalian, ada yang format penyajiannya ceramah. Ceramah ya seperti ini sebetulnya, ceramah satu sumber bicara, kemudian ada tanya jawab, kemudian diskusi. Ini mungkin ada beberapa orang yang terlibat di situ nih format penyajiannya. Ada yang wawancara, yaitu menampilkan satu narasumber penyaji, kemudian ada yang mewawancarai, pewawancara, agar bisa memberikan jawaban. Ada yang keempat fitur, yaitu satu tema saja yang dibahas dengan pandangan, diungkap lewat berbagai pandangan. Jadi temanya memang hanya satu Kak, tetapi diungkap dari berbagai macam pandangan, saling melengkapi, mengurai, mengupas, gitu ya, disajikan dengan berbagai format. Magazine yang bentuknya majalah, ada yang format penyajiannya drama, ini kakak-kakak adik-adik sudah paham, jadi ada kisah, cerita, kemudian konflik, emosi, acting tokoh, settingnya di mana, adegannya benar-benar bebas sesuai tuntutan cerita. Ada juga yang formatnya video, itu dokumentasi. Jadi dibuat sesuai apa yang terjadi, apa adanya, tanpa ada intrik-intrik lain, tanpa ada istilahnya dimodifikasi. Ya mengcover kejadian atau objek. Itu yang dokumentasi Kakak. Nah, kalau yang video dokumenter, objek atau materinya bersifat nyata, faktual, dan sangat bernilai. Nah, pada program dokumenter, itu mengandung unsur tentang bagaimana menafsirkan dan mengolah pembuatnya. Ini ada 12 kalau nggak salah, dokudrama, ini dokumenter dan drama. Jadi dokumenter yang didramakan. Spotfiller, kemudian spotfiller ini jadi pemirsanya kita ajak untuk tujuan tertentu, kemudian filenya dalam istilah televisi, ini mengisi waktu yang memang durasinya pendek. Formatnya banyak digunakan pada iklan layanan masyarakat, spot-spotnya saja. Naratif ini lebih ke cerita, ada juga yang format penyajiannya adalah quiz. Jadi video tetapi formatnya adalah quiz. Tujuannya apa? Tentu ada pertanyaan-pertanyaan tersaji dan harus dijawab. Oke, setelah ada tadi, sudah sampai ke naskah, biasanya di pembuatan video pembelajaran ada storyboard. Storyboard itu ya penggambaran secara sketsa lah. Jadi gambar, sketsa nanti segmen 1, memang agak sulit ini kalau nggak biasa menggambar ya cukup pada naskah saja lah, saya pikir sudah cukup. Tapi kalau mau pakai storyboard berarti ada kayak peta lah, kalau peta apa ya, peta lapangan mungkin ya, panorama. Nah, dibuat kayak peta panorama, kotak, nanti bagian-bagiannya segmen itu dijelaskan pakai sketsa. Oh, nanti ini adegannya seperti ini. Sekarang mungkin lebih ke sketsanya sudah lebih modern ya, tidak langsung digambar, tapi sudah bisa diilustrasikan yang lain. Kemudian ini tidak kalah penting Kakak, setelah tadi kita coba apa saja sih sebuah video itu persiapannya dari awal, ada bagaimana kita mengambil komposisi sebuah gambar. Jadi susunan dari elemen-elemen objek pada area gambar. Itu penting juga, Kak. Ini meskipun nanti akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber yang lain terkait dengan editing dan sebagainya, pengambilan gambar. Tapi di naskah ini muncul, Kak. Maka saya singgung sekilas saja bahwa dalam komposisi dan istilah teknis gambar itu ada close up. Paham ini pasti, close up atau singkat nanti ditulis di naskahnya adalah di video itu CU. CU berarti artinya presenter
Nah, CU titik presenter misalnya ya. Berarti di video itu tayangannya harus mengambil close up-nya presenter atau MCU atau medium close up. Kalau close up itu kan hanya kepala ya, diambil kepalanya, jadi lebih jelas, hanya dagu ke atas. Kemudian kalau medium close up itu dari dada naik ke atas. Kalau yang medium shot itu dari mulai lutut sampai ke kepala. Ini gambarnya agak kurang pas. Full shot itu tubuh, di satu tubuh full, satu badan. Nah, kemudian ada MLS, medium long shot. Ini panorama yang menengah, mengambilnya sedang. Long shotnya sedang, tidak terletak. Beda dengan long shot yang satunya long shot ini panoramanya yang diambil adalah panorama jauh. Selanjutnya masih ada XLS. Ini saya sampaikan kakak-kakak, jadi memang perlu agar sutradara, produser itu bisa menerapkan, bisa pas lah tayangannya. Ketika ngomong berdua, adegan berdua, tapi harus kita ambil semua. Maka nanti kameramen membaca naskahnya kakak-kakak dan adik-adik sudah bisa. Oh ini two shot, artinya ambil untuk 2 orang saja nih. Atau group shot, ambil gambar posisi banyak orang, grup lah. Kan bisa saja Kak, ketika adik-adik harus banyak diskusi terus ambil semuanya. Ketika ada yang satu talent harus bicara, berarti nanti itu kreasi kakak-kakak. Apakah mau di close up, ataukah medium close up, atau yang lain. Jadi ini penting Kak, seorang penulis naskah juga harus bisa memahami bagaimana komposisi dan istilah teknis gambar. Gimana Kak, seandainya sudah kita buat, tetapi sutradara mengusulkan dalam komposisi yang lain, boleh saja karena bisa saja nanti setelah jadi naskahnya terus ditelaah. Ini ada ekstrim close up, jadi close up-nya ekstrim sangat dekat sekali, bahkan pori-pori menurut buku yang saya baca, pori-porinya itu sampai kelihatan itu karena saking tajamnya fokusnya itu sehingga dekat juga. Atau big close up, ada lagi VCU. Nah, kakak, unsur utama dari video, 1 adalah gambar, 2 adalah suara atau video, visual dan audio, serta masa tayang. Ini unsur dari gambar dan unsur suara. Yang termasuk gambar itu, yang background-nya kuning, ya mulai title, keluarnya caption animasi, presenter host-nya, aktornya siapa, mau dianimasi bagaimana, efek visualnya, termasuk menceritakan lokasi, setting, dan seterusnya. Sedangkan unsur suara itu nanti ada dialog ketika tadi berbicara, kemudian ada yang dinarasikan. Karena gini nggak, ketika intinya pada sebuah naskah, videonya itu pas ngapain, teks gambar kayak apa, audionya ini juga harus dijelaskan. Jadi ketika ada tayangan gambarnya ini A misalnya, ini di sebelahnya kolomnya juga harus menjelaskan apakah memang disampaikan langsung oleh presenter atau OS. OS itu artinya presenter yang hanya suaranya yang diambil. Hanya suaranya diambil. Jadi gambar tayangannya mungkin bisa adik-adik pas buat dragbar misalnya ya, atau latihan apa gitu. Nah, diambil itu, tetapi suara yang mengisi adalah dari narator. Ini bisa dipadukan. Jadi ngambil gambarnya sendiri, kemudian naratornya sendiri. Dan seterusnya sampai sound effect dan background. Nah, Kak, durasi termasuk video pendek tadi adalah 1-10 detik saja. Ini iklan dan filler, kemudian company profile. Ya, sekitar company profile aja itu 5-10 menit. Kemudian yang sedang ini video klip, program-program pembelajaran yang kemarin Kakak buat juga, ini termasuk video dengan durasi yang sedang, 15-25 menit. Nah, kalau yang panjang tadi yang 1-2 jam ya drama lah, film-film yang memang episodenya banyak juga, sekali tayang juga lebih dari 1 jam. Ini kakak-kakak, kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, bagi yang pemula, istilah dalam naskah itu diceritakan juga Kak. Contohnya, kalau kita berada di luar, berarti nanti ditulis X, eksterior atau kita singkat X. Nah, pengambilan gambar di luar studio atau ruangan, atau kebalikannya di dalam ruangan. Misalnya latihan PBB misalnya,
Berarti awalnya harus ditulis segmen pertama muncul adalah X. Jadi harus ditayangkan dulu di mana nih pengambilan gambarnya, eksterior di lapangan sekolah misalnya, atau eksterior di bawah pohon rindang. Kalau interior berarti yang ada di dalam ruangan. Kemudian yang membawakan acara itu host. Inset itu memasukkan gambar sisipan, Kak. Ya, tentang kejadian atau proses. Jadi harus ditulis, Kak, inset gambar kejadian atau proses, misalnya bagaimana membuat simpul di dalam membuat ikatan, misalnya dengan simpul apa, dengan ikatan apa, itu bisa diinsetkan, dimasukkan, diberikan. Kemudian ada juga cover, gambar sisipan, cut itu berarti nanti dipotong, nanti kita lihat saja langsung. Kemudian di solve itu ada, atau dis singkatannya. Ini ada kan kadang tayangan gambar pertama menghilang secara perlahan, kemudian muncul gambar yang kedua masuk perlahan juga menggantikan gambar yang pertama. Ini namanya dissolve atau dis. Superimpose itu title atau tulisan yang muncul dengan background gambar. Ini istilah-istilah sebutnya kakak maksud saya kepinginnya ada tulisan di muncul tapi backgroundnya gambar ini. Nah itu istilahnya SI, superimpose. Nanti tayangannya yang pertama, gambar pertama menghilang, terus diganti gambar yang kedua, itu adalah dissolve. Hanya mungkin istilahnya yang belum begitu familiar. Saya juga banyak melihat tulisan lagi kalau mau menyusun sudah lama gitu, karena istilah-istilah ini harus sering banyak digunakan. Itu kakak, harapan saya nanti setelah ini kayak saya coba kalau masih ada waktu saya tayangkan yang yang contohnya. Siap, terima Yang kasih pramuka Kak Tribuas atas mengedukasi menurut saya, karena kakak-kakak sudah materinya. mengedukasi. Monggo Kak Divya. Luar biasa. Oke. Iya. Kak Tribuas di-unmute dulu mungkin. Oh ya, ada waktu barang 10 menit untuk menayangkan yang identifikasi program atau sudah sebelum ke tanya jawab. Jadi biar enggak nanti ditanya karena memang belum saya tayangkan. Atau sudah juga di Google Classroom juga tayangkan. Atau saya tayangkan dulu. Bentar Kak Divya. Halo. Monggo Kak. Sebentar ya. Nah, mana ini? Contoh untuk atau mau pertanyaan dulu. Bentar. Sudah nampak belum ini? Sudah terlihat Kak Tribuan. Oke. Ini kakak-kakak sekalian, mohon maaf menambahkan, tapi ini insya Allah nanti ya kita share biar berbagi saja. Ini contoh kakak-kakak dan adik sekalian untuk cover dari salah satu kemarin yang saya ambil dari naskah video. Jadi kita tulis golongannya untuk siapa sih ini. Kemudian tentu ada judul di kegiatan ini, naskah video untuk apa. Ini kemarin kebetulan yang saya ambil contohnya adalah Anugerah Kehumasan. Tentu ada nama lembaga atau instansinya. Nah ini tadi kakak, internet proses masih sama nih yang saya sampaikan di PowerPoint, tapi mungkin lebih jelas ini ya. Nah ini kompetisi jasa masih, kemudian segmennya sudah juga. Nah ini ada pengkaji medianya, kebetulan Kak Andika waktu itu saya bagian nulis, Kak Istajib selaku itu sebagai pengkaji materi. Kemudian buku sumbernya juga dicantumkan kakak, buku sumbernya. Itu contoh identifikasi program. Lalu setelah itu kita buat sinopsis. Ini tadi juga sudah kami sampaikan, cuma lebih jelas.
Ya, tugasnya nanti kakak latihan membuat ini, membuat identifikasi program, sinopsis. Harapannya tidak, kemarin itu ada sinopsis hanya satu kalimat, Kak. Sinopsis hanya satu kalimat. Nah, ini terus isinya apa juga malah menceritakan, hanya memperkenalkan nama-nama talentnya, tapi tidak tujuannya apa, judulnya apa tidak. Nah, ini sekedar Kak harus seperti ini enggak, silakan kreativitas, tapi intinya tadi Kak, satu paragraf di awal menceritakan apa, kedua tentang bagaimana ini kan kalau ini beda Kak. Ini sinopsisnya saya ambil dari Generasi Peduli Alam Lestari, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kegiatan penghijauan Kak ini Kak. Nah, di awal kan sudah nih sama nih sasarannya apa, bentuk formatnya apa, terbagi menjadi berapa segmen Kak. Oh, di sini saya tulis 4, kemudian waktunya kurang lebih ini 7 menit lah. Kalau misalnya lebih dari itu boleh. Informasi dibuka dan diantar tayangan video tentang ya ini. Tentu kalau kita penghijauan kan ya harus persepsinya alam yang indah dulu nih. Atau justru malah mungkin kasus-kasus yang negatif bisa saja disampaikan, ada kerusakan, ada apa, bisa saja untuk mengarahkan persepsi. Nah, yang terakhir ini di sinopsisnya adalah mengupas lebih dalam tentang segmen 1 itu isinya apa. Kenapa Kakak? Dari sini ini nanti akan memudahkan kita di dalam membuat treatment, Kak. Nah, akan membuat treatment. Jadi jangan dibalik buat naskah, baru membuat treatment itu sinopsis, baru identifikasi. Jangan, Kak. Karena itu mempermudah kita sebetulnya. Ketika sudah membuat sinopsis, ini kan sinopsisnya tersebut, Kak. Oh, saya selaku penulis segmen 1, ini nih saya sebutkan, tentang dampak negatif dari perusahaan hutan. Bagaimana upaya pencegahannya. Di segmen 1. Nah, nanti segmen 1 ini dikupas lagi di treatment. Dari treatment, nanti di copy, pas, dipindah ke naskah. Tinggal mengembangkan dialognya. Enak, Kak. Nanti kalau sudah akan lebih gitu. Jadi urut, Kak. Tidak asal buat, aku tak ada treatmentnya dulu. Enggak. Jadi ini urut aja seperti itu untuk membantu. Dari sini nanti nih, treatmentnya. Coba kita lihat. Treatmentnya, segmen 1 tadi apa, Kak? Nah, segmen 1 tadi kan kalau nggak salah tentang bagaimana, ini apalagi nih, beda, oh masih ya, Alam Lestari, Generasi Peduli Alam Lestari. Segmen 2, oke lah. Tadi segmen 1 tentang bagaimana persepsinya. Segmen 2 di sini, ini kan saya tulis berapa segmen, Kak? Ada 4 kan? Betul ya? Tadi di sinopsis ada 4 sampai ke penutup. Nah, segmen pertama ini ngambilnya saya, penulis itu ngambilnya dari sinopsis. Di copy nanti, segmen 1 tentang, nah ini sudah mulai Kak. Saya kepengen ini di luar, berarti X, area penanaman. Isinya ini urutannya begini Kak. Baru garis-garis besar dari bagian segmen itu. Belum rinci Kak. Nah, dari sini ini, dari segmen ini nanti larinya di sini Kak. Ini sebetulnya jabaran dari treatment. Jadi ketika treatment sudah jadi, rangkuman langkah-langkahnya jadi, copy saja nanti pindah ke sini. Cuma ini lebih mengembang karena di sini ini. Contohnya bahwa pohon rindang, karena tempatnya di Cemara Sewu. Nah, apakah sama dengan yang di atas? Coba kita lihat segmen 1. Nah ini bawah pohon rindang Cemara Sewu kan Kak? Jadi sekalian. Nah ini dipindah, nanti tinggal ditambahi. Karena ini sini sudah lengkap. Tampilan sekelompok anak-anak usia bengkak sedang mengumpulkan ranting dan daun kering untuk dibakar di tengah area hutan. Ada pengambilannya yang sudah mulai masuk nih. Grup shot, berarti beberapa adik-adik dan penegak nih di-shooting bareng dalam satu frame. Setelah itu muncul kita penegaknya mau ngomong dulu, maka saya kepengen ngambil close up-nya. Nah, berarti wajahnya saja yang ditampilkan kemudian tampak tetap tersenyum, menegur sambil menunjukkan kelapa. Fungsinya apa, Kak? Ketika kameramen ngambil, ketika sutradara mengatur di lapangan, pedomannya ini. Ya, pedomannya ini. Jadi tidak asal ngomong, tunggu adik-adik, kalian mau ngapain? Tapi ini kan suara ini, audio. Nah, kolom yang ke kanan ini audio. Nah, yang kiri ini tentu dijelaskan dengan, ada gerak-geriknya sambil tersenyum, sambil menegur, sambil menunjukkan telapak tangannya. Adik-adik, kalian mau ngapain? Nah, jadi dengan membaca ini sebetulnya bisa melihat nanti videonya akan seperti ini. Terus sampai segmen selanjutnya nih Kak. Jadi per segmen atau per scene
bagiannya itu bisa nanti kalau mau ganti tempat, ganti adegan pakai cut to tadi. Cut kan potong ya. Nah, musik gimana, Kak? Audionya ini perbincangan nih. Grup shot adik-adik menjawab dengan spontan. Nah, ini berarti ada adik-adik jawab spontan tapi shooting bareng. Suaranya, ya Kak, kami mau bergabung. Dan seterusnya. Kalau memang harus ada iringan musiknya, ya pakai iringan musik. Ini mulai dari sini tadi. Dari musik in. Musiknya masuk. Nah, kalau mau disebutkan sudah punya referensi musik lebih bagus. Ya, asal silakan kalau mengambil musik-musik background yang mungkin harus mencantumkan sumbernya ya harus dicantumkan. Nah, kalau sudah terus musik out karena ini sudah ganti potong. Baru lagi musik in lagi karena ganti segmen nih kan. Segmen di area pembibitan, teasernya dan seterusnya ya. Ini memang kreasi, tapi kalau kakak-kakak adik membuatnya tadi urut, treatmentnya mau seperti ini, akan mudah Kak. Ini skenario ini kan hanya kreativitas kakak-kakak dalam bagaimana menggambarkan visualnya dan bagaimana nanti ada perbincangan, ada omongan, ada mungkin sekedar narasi. Nah ini narasi Kak. Narasi ini berarti, nih lihat Kak. See you narasumber artinya close up. Narasumbernya di close up, tampak narasumber menanyakan pengertian penghijauan. Apakah, nah suaranya apa? Narasumber. Apakah ada yang tahu? Ini harus lurus Kak. Ya, jadi harus bersebelahan, jangan terus narasumbernya di bawah di sini. Karena ketika ini audionya bunyi, videonya ini gitu loh Kak. Gambarnya ini. Apakah ada yang tahu? Maaf, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan penghijauan? Nah, bayangkan Kak, kakak-kakak mau membuat video, saya yakin Kak Agus dan kakak-kakak yang lain kalau pas kemarin membuat, kalau banyak banget kan nggak mungkin harus ngomong di depan kamera, mesti nanti berkali-kali cut, gagal lagi, apalagi sudah yang nyotting juga orangnya sedikit. Nah, tentu ini solusinya adalah bentuk narasi Kak. Jadi hanya suaranya, rekamannya kan enak ini. Nah, ini apa? Biar tidak suara saja, nanti radio kalau suara saja. Biar ada manis, ada tayangannya, maka narasumber menjelaskan pengertian tujuan dan manfaat dari kegiatan penghijauan. Jadi seolah-olah menjelaskan gitu, tapi hanya ngambil gambarnya nggak apa-apa. Baru suaranya diomongkan dari belakang. Ini yang bentuknya narasi. Coba bayangkan nih, ada berapa paragraf harus menghafalkan narasumber. Bukan para narasumber nggak bisa, tetapi kan harus sama persis kan nggak mungkin. Bisa saja diimprov dikit-dikit. Ini kakak, ini sudah kami berikan, mudah-mudahan nanti ya paling tidak ada gambaran. Nah, memang ini yang benar, yang baik. Tujuan pelatihan ini kan agar bertambah baik, bertambah benar. Meskipun hasil produknya baik, tapi prosesnya kan juga harus baik juga. Ini Kak, ini contoh inset ya, alat dan bahan. Karena menjelaskan apa? Di saat penghijauan, menjelaskan alat-alatnya. Berarti ketika shot inset, nanti muncul terus keluar, ditampakkan cangkul. Nah, di sini suaranya muncul. Cangkul. Nah, terus keluar lagi, hilang, muncul linggis, suaranya muncul kalimat linggis. Jangan sampai keluarnya linggis, bunyinya ember gitu kan. Ya ini juga penting, harus sama persis ini. Jadi ketika penulis naskah tidak ada pun di tempat, kalau ini sudah diberikan ke sutradara, udah main, udah bisa nih cut, termasuk gerak-gerik juga diatur. Kakak-kakak per segmen sekali lagi naskah ini adalah apa? Hanya urean lebih rinci lagi dari treatment. Wah, ini banyak. Ini saya ya rata-rata kalau 20-25 menit sekitar ada 13-14 lembar ini buat naskahnya. Nah, ini kalau terakhir ya segmen 4 itu penutup, biasanya ada penekanan, simpulan. Nah, ini segini banyak ini kalau ya harus perlahan. Satu itu cut dulu. Nah, belum lagi nanti kalau prosedurnya pesan yang ada pantunnya. Wah, harus berpantun yang jadi kalau ini kan masih sama Kak, ya harus ada karena ini pandemi ya mesti sama, harus tetap inovatif dan sebagainya. Ini pesan-pesan protokol kesehatan masih sama kita. Dan itu sudah dilakukan kakak-kakak dan adik-adik ketika kemarin membuat. Ini zoom out-nya untuk kredit title di akhir adalah tentang seperti ini, logo kuadrat dan seterusnya. Ini biasanya pakem Kak. Kalau di tempat kakak video pembelajarannya harus mencantumkan apa kan biasanya sudah ada. Kecuali kompetisi loh Kak. Kalau bentuk kompetisi, lomba dan sebagainya, ya sesuaikan, harus manut. Karena kalau enggak, ngurangi nilai. Gitu. Tapi kalau untuk sendiri ada, saya harus keluar logonya ini.
Nah, produksinya ini kerabat kerjanya seperti itu. Kemarin kakak-kakak sekitar 27 konten video yang kita buat, juga termasuk untuk yang podcast juga. Podcast sebetulnya lebih sederhana kakak. Ini nih podcast nih, tampak nih. Nah podcast ini skrip saja sih kak. Skrip ini saya buat sama. Judulnya apa kak? Judulnya podcast. Nah nama podcast ini kalau yang keluarga itu kan sensasi, senang, serius dan menginspirasi kalau salah gitu ya. Sensasi. Nah ini skrip podcast saya tulis begitu. Ini bisa ditulis pangkalan gugus depan ataupun SD mana atau SMP mana, MTS mana. Ini aja kakak, ini masih sama tadi yang saya sampaikan di depan, hanya ini sudah bentuknya PDF dan insya Allah akan kita sampaikan. Tugasnya kakak nanti yang video berarti membuat apa tadi, identifikasi program, kemudian sinopsis, treatment dan naskah. Ya nggak usah harus banyak-banyak, atau mungkin yang kemarin diangkat lagi nggak apa-apa kak, dibetulkan lagi, dibenahi lagi atau disempurnakan lagi agar sinopsisnya seperti itu membuat sinopsis, ini membuat treatment, ini membuat naskah. Nggak apa-apa, yang kemarin juga nggak apa-apa kak. Tidak terlalu harus mencari. Tapi kalau tertantang untuk mencari atau menuangkan ide lagi, ya nggak apa-apa kak. Nanti bisa saja terus habis itu di teks juga buat produksi untuk tayangan berikutnya. Harapannya tidak podcast sih kalau ada lomba toh. Podcastnya berapa? 1 tahun berikutnya ada lomba lagi nih. Podcastnya terakhir ya itu yang untuk lomba saja, ya repot. Ya harus bertambah. Ini keluarga ini sedang merencanakan podcastnya akan terus bersama adik-adik DKD nih. Kalau adik-adik DKD nggak janji loh. 2 minggu sekali kita coba podcast, kan sudah punya ya itu. Sudah bagus-bagus gitu, tinggal semangat untuk atau apa ya, harus bisa menjaga ritme terus dipertahankan. Ini kalau yang podcast ini kak, tetap dibuat skrip. Kalau bisa malah narasumber sudah diaturi skripnya ini, sehingga pada saat teks, apalagi kalau podcastnya live ya, langsung. Nah, ini harus sudah diberitahu, kak nanti akan bicarakan seperti ini, bagiannya adalah ini. Jadi tidak terjadi kebuntuan, atau mungkin malah saking semangatnya kayak saya ini, waktu ini rata tonton, penting bicara saja. Ada itu untuk mengatur juga. Nah, kalau saya tadi terjadwal kan sampai jam 5, karena saya molor tadi pemulainya ya. Ini mungkin kalau masih ada waktu silakan bisa dimanfaatkan untuk sesi tanya jawab. Syukur malah sudah, kak saya sinopsisnya sudah jadi. Bisa. Treatmentnya saya sudah jadi kak, kemarin saya perbaiki ya. Kalau bisa malah itu lebih baik. Saya kira itu kakak-kakak sekalian, mohon maaf padat, tapi mudah-mudahan ada yang nyantol lah paling enggak. Kalau ada sesuatu bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya kembalikan ke Kak Divya. Oke, terima kasih Kak Tipuas atas contohnya tadi. Semoga kakak semua bisa mengerti bagaimana sih cara membuat penulisan naskah film begitu dan podcast. Iya. Oke, sekarang kakak-kakak semua bisa mengajukan pertanyaan. Yang sesi pertama ini 3 pertanyaan dulu ya Kak, untuk 3 kakak-kakak yang raise hand-nya tercepat. Iya. Bisa kita mulai? Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, Kak Agus Prianto. Ada lagi? 2 penanya lagi. Oke, mungkin untuk saat ini Kak Agus Prianto dulu nggak Kak Tripuas? Oke, monggo. Oke, monggo Kak Agus Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang luar biasa Kak Tri. Mohon izin bertanya. Tadi kan disampaikan untuk pembuatan skrip video pembelajaran itu kan memang memudahkan dalam proses editing, terutama ketika memang antara tim produksinya itu lebih dari 1 orang, misalkan nulis naskahnya sendiri dan sebagainya, terus nanti editornya sendiri. Jadi untuk meminimalisir kesalahan ketika proses editing. Nah, sekiranya kalau misalkan yang nulis naskah sendiri, yang pengambil gambar sendiri, yang edit sendiri, talent juga ya. apakah ini
juga diupayakan harus ada. Terus yang kedua, kalau sudah kita menulis skrip video, tapi dalam prakteknya nanti, dalam proses syuting itu, talent itu improvisasinya terlalu luas, Kak. Terlalu luas. Ya, apakah itu perlu kita perlu kita batasi untuk improvisasi, atau justru ketika improvisasi itu membuat lebih menarik, berarti dibiarkan mengalir begitu, Kak? Itu pertanyaan terkait dengan skrip video untuk video pembelajaran. Terus untuk podcast, Kak, biasanya dalam podcast itu, apakah untuk materi-materi yang ditanyakan itu harus sudah disepakati dengan narasumber, Kak? Atau bisa saja tidak disepakati untuk mengantisipasi misalkan narasumber itu terpojokkan dan sebagainya dengan pertanyaan-pertanyaan dari host, Kak. Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus Priyanto. Monggo Kak Tripuas. Langsung ya. Oke, monggo. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus. Ini tanya tapi sebetulnya udah paham kok nih Kak Agus nih. Tentang yang pertama, kalau manajemen apa ya, kalau istilah orang biasa bilang manajemen bakul bakso atau tukang bakso, jadi semua digarap semua sendiri nih, diborong sendiri, termasuk yang bayari juga sendiri, cari talent ya sendiri, buat naskah juga sendiri. Jadi ya tadi yang saya sampaikan Kak Agus dan kakak yang lain, bahwa yang kita inginkan ini adalah sebuah hasil karya yang tentunya dinikmati banyak orang, menginspirasi, sehingga bagaimana membuat naskah yang baik ini yang kita harapkan, Kak. Meskipun itu berlaku hanya satu orang. Nah, ya, berlaku hanya nanti akan diambil. Karena apa, Kak? Tulisan itu tidak sekedar hanya untuk menjelaskan pada tema yang sedang kita buat, kita produksi. Barangkali juga ketika membaca naskah, ketika ada orang membaca sinopsis, ketika ada orang membaca treatment kita, itu menjadi ilmu bagi yang membaca. Itu penting. Yang kedua, terlepas dari harus double peran dan sebagainya, ya baiknya sebuah video itu memang harus ada itu, Kak. Jadi kalau saya pikir meskipun hanya yang edit satu, apalagi yang edit satu, jadi karena mungkin maksud Kak Agus, karena saya yang edit, saya yang itu nggak usah pakai. Ya enggak, Kak, harus tetap ada sehingga justru nanti akan malah memudahkan, Kak. Atau kita kan tidak tahu, kadang kita rencana mengedit sendiri ternyata waktu atau apa ada kendala. Kalau sudah ada orang lain atau naskah yang sudah kita susun, pasti akan mempermudahkan. Ini yang terjadi kita juga, kadang video A yang edit adalah kakak B misalnya, tetapi karena satu dan lain hal tidak bisa, sehingga bisa diganti oleh editor yang lain. Dan ketika sudah ada naskahnya, sudah enak gitu loh. Apalagi kalau tidak ikut teks video, Kak. Kalau tidak ikut teks video, hanya membaca naskah ini kan tambah penting juga ini naskah. Ini isunya gimana ya? Kadang kan kita video ada ngambil dulu mana gitu, tidak harus urut loh, Kak. Karena nanti ada edit. Karena kalau sebuah video pembelajaran ada editing, tidak langsung live langsung dari awal sampai akhir. Mungkin saja, Kak. Mungkin saja nih, Kak. Ngambil presenternya jadi satu, di opening dan di closing. Diambil jadi satu. Dilalah habis itu harus kondangan misalnya, atau harus menemani keluarganya atau cowoknya misalnya, harus diambil, maka diambil dulu. Nah ini kalau tidak didata filenya, ini akan kacau pada saat editing. Itu kalau ikut shooting aja kadang harus berpikir lagi, tapi kalau apalagi tidak ikut, nah dengan bantuan naskah itulah yang penting. Lalu improvisasi pada saat pengambilan teks ini sering terjadi, Kak. Sering terjadi banyak hal, karena faktor alam, karena juga faktor talent, atau barangkali sudah ada kajian materi, ada kajian media, masih ada juga yang tertinggal, Kak. Padahal itu kebenaran yang harus kita sampaikan, Kak. Kalau menurut saya improvisasi boleh sah-sah saja itu. Nah, apalagi ya itu tadi saya sampaikan, kadang di lapangan maksudnya penulis maksudnya seperti ini. Misalnya kalau rappling atau apa ya yang di alam itu. Ternyata kondisinya nggak memungkinkan, tidak harus buat seperti itu nih, harusnya seperti ini. Saya pikir boleh, Kak. Tetapi dengan catatan, Kak Agus dan kakak-kakak, harus tetap ada revisi, dicatat. Karena nanti akan memperbaiki naskahnya ketika
ketika diedit oleh orang lain. Yang terakhir podcast, pertanyaan bisa saja Kak kalau kita sampaikan lebih awal tema-tema item, paling enggak sebetulnya tema subtemanya Kak. Kita mau bahas tentang ini Kak. Nanyanya tentang seperti ini. Itu biasa dilakukan. Tetapi kalau ditanyakan mau dibuat susunan pertanyaan itu lebih baik Kak. Betul yang disampaikan biar tidak ada yang terpojokan, apalagi kalau itu podcastnya podcast live. Bahaya juga kan, nah yang sering terjadi. Padahal apalagi, mohon maaf Kak, kalau itu konten-konten podcast yang memang profit orientasi untuk mencari keuntungan itu monggo. Tapi kalau kita pembelajaran kan bahaya juga, apalagi sebuah ilmu yang disampaikan. Sehingga alangkah baiknya bisa saja poin-poinnya kita sampaikan, walaupun nanti mengembang sedikit, tetapi tidak lepas dari itu. Itu saran saya, ya kalau bisa membuat video mulai dibuat tim Kak, tidak satu terus ya nanti biar berbagi dengan yang lain, yang tambah ilmu juga yang lain. Saya pikir adik-adik bisa membuat itu, mulai diajarkan kepada adik-adik kita, diberikan pengetahuan bagaimana membuat video. Ya, kalau vlog itu ya Kak, vlog itu sebetulnya sederhana Kak, sederhana. Vlog itu kan hanya orang bahasa kita orang cerigis ngomong semaunya, yang penting menginformasikan kondisi pada saat diambil di situ. Tapi vlog itu cirinya bahwa yang talentnya itu, aktornya itu memang harus masuk di dalam frame itu secara langsung. Itu vlog. Kadang-kadang mengambil gambar yang lain boleh, tetapi kalau tidak ada sama sekali orang yang cerita itu namanya bukan vlog. Jadi kemarin ada lomba yang vlog tetapi malah yang nge-vlog itu tidak kelihatan. Itu bukan vlog. Vlog itu kadang-kala ada, halo guys, misalnya itu, adik-adik kakak saya berada di mana cerita, ini di sebelah belakang saya nih apa gitu, itu vlog. Walaupun mungkin untuk memperjelas tayangan, tampilan itu terus di kameranya dilihatkan tanpa harus melihatkan wajahnya dia, itu vlog. Tapi kalau murni, hey guys, tapi nggak ada itunya, itu jenisnya bukan vlog. Saya kira itu Kak Agus, mudah-mudahan masih belum puas dengan jawabannya, nanti bisa mencari jawaban ke pakar-pakarnya juga. Begitu Kak Agus dan Kak Divya serta kakak-kakak yang lain. Siap. Terima kasih Kakak. Kak Agus sudah cukup? Ya, cukup Kak. Oke, luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari kakak yang lain? Nanti untuk penugasannya bisa saya sampaikan, sudah disampaikan Kak Andika tadi untuk Google Classroom-nya? Nanti penugasan kita sampaikan di Google Class Kak Tri. Oke, siap. Jadi ternyata dari tadi ditemani Kak Andika nih. Iya betul. Pakarnya penulis naskah sebetulnya nih. Wah. Untung tahunya di belakang saya nih, jadi anggar rotos tadi ya. Iya. Oke, gitu Kakak. Kak Divya, ada yang lain? Sudah sepertinya Kak pertanyaannya. Baik, kalau sudah selesai berarti ini cukup, saya closing dulu. Oke, monggo Kakak-kakak. Baik Kakak, tidak mengurangi rasa hormat. Apa yang saya sampaikan tadi adalah kita berbagi saja, sharing, dan sebetulnya untuk lebih jelas, lebih mantap, lebih terbukti hasilnya ya ketika kakak-kakak tidak hanya diam di sini, tapi lakukan apa yang sudah diketahui, bertambah, kemudian juga cari informasi di lain forum ini, dan ya, ayo obah ojo wegah, katakanlah gitu. Kalau saya kan prinsip sering ayo obah ojo wegah, karena wegah itu nanti nggak obah-obah ya nggak ada karya yang dihasilkan. Harusnya nih pasti kalau kakak-kakak seperti ini tentu sudah semangat lagi, kapan ada lagi lomba, kapan ada lagi ajang untuk saya pikir tidak harus dengan kompetisi, tapi bisa saja disampaikan lewat blognya, lewat websitenya kakak-kakak sekalian, lewat IG-nya, lewat Facebook dan sebagainya, yang kakak-kakak punya media sosial banyak itu, silakan berbagi. Kalau perlu kita buat nih video pembelajaran yang pakem, yang tentu harus ada tadi Kak, identifikasi program, sinopsis, kemudian treatment, ada naskah. Dari ini nanti akan ditelaah oleh tim. Nah, baru diambil menjadi video pembelajarannya tim Pusdik Wartir daerah Jawa Tengah. Jadi videonya kakak-kakak ini bisa dimanfaatkan untuk kakak-kakak yang mungkin mau mengajarkan sesuatu materi di latihan
gugus depannya tapi keterbatasan atau mungkin kurang variatif. Ini tantangan kita, mudah-mudahan bisa. Saya kira itu kakak-kakak, sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas waktunya, kesempatannya, silaturahimnya, dan jika ada benarnya semata-mata dari Allah, dan kalau banyak kurangnya itulah diri saya sesungguhnya masih harus banyak belajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Divya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Salam Tripuas. Pramuka. Salam. Oke. Iya, bisa dapat kita ambil kesimpulan bersama untuk kegiatan pada sore hari ini untuk penulisan naskah film, bahwa tulisan naskah film ada seperti bentuk piramida gitu. Yang paling bawah ada naskah, kemudian maksud saya dari yang paling kecil itu ada telaah, kemudian GDIN, identifikasi program, sinopsis, treatment, dan naskah gitu. Iya. Dan ayo obah, ojo ogah. Terus berkarya untuk pramuka mendunia, luar biasa. Oke, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa tak kunjung usai. Oke, terima kasih kakak-kakak semua atas kehadirannya. Terima kasih Kak Tripuas, terima kasih Kak Andica, dan terima kasih Kak Ayi. Iya. Aku kasih tambahan bentar boleh? Mau boleh sekali Kak Andica, monggo. Baik, bentar aja buat kakak-kakak dan adik-adik seluruh peserta. Terima kasih sudah hadir. Ini wajahnya kok capek semua ya. Karena seharian nge-Zoom udah. Habis ini segera tutup aja Zoom-nya, kemudian kita aktivitas di luar, maksimalkan 4 ruang belajar yang kita sampaikan di awal. Buat teman-teman, untuk petunjuk pelaksanaan tugasnya, mohon izin saya akan selalu merespon. Jadi mohon disesuaikan yang diminta di penugasan. Tetap semangat. Kemudian untuk yang ini saya mungkin tambahkan dari yang disampaikan Kak Tri terkait dengan podcast. Yang namanya podcast itu serial ya. Jadi kalau jenengan bikin podcast setahun sekali itu enggak podcast namanya, begitu ya. Jadi podcast itu serial, kalau bisa 2 minggu sekali ya oke, 2 minggu sekali, 1 minggu sekali boleh. Tapi kalau setahun sekali itu bukan podcast namanya. Begitu kakak, tetap semangat semuanya. Saya kembalikan ke Adivia. Oke, terima kasih Kak Andica. Oke. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum foto bersama Kak. Sebentar. Waduh. Keluarga Iya, dulu, iya, foto iya. keluarga. Wah. Oke. Bentar. Tapi penugasannya bukan foto ini loh ya, foto Ya. selfie. Ada pengkaji materi juga nih. Oke. Foto akan saya pimpin ya Kak. Untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke, dan halaman terakhir, halaman keempat, 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Atur nuhun semuanya, Kak Tajib. Halo. Kak Arbain. Siap. Terima kasih semuanya. Silakan istirahat. Jangan lama-lama di layar. Kakak-kakak. Terima Oke, kasih. Mas Andika. Ya. Untuk besok dress code-nya bebas ya, Kak? Bebas aja. Bebas. Yang penting pakai baju.